Ketika berita tentang penyerahan Qin Nan disebarkan ke seluruh sekte roh mistik, di kediaman ketiga, di depan Qin Nan tanpa ekspresi, berdirilah Bai Heng. Bai Heng dengan hati-hati berbicara, Tuan Muda Qin Nan, seluruh sekte berbicara tentang Anda. Tidak apa-apa. Sebelum Bai Heng bisa menyelesaikan kata-katanya, Qin Nan memotongnya. Tidak ada sedikit pun perubahan dalam ekspresinya yang bisa dilihat. Dia pasti bisa memprediksi reaksi orang banyak, maka dia tidak terlalu terkejut dengan hal itu. Karena dia berutang budi pada Xiao Qingsui, dan dia datang meminta bantuannya, bahkan jika dia akhirnya dikutuk, bahkan jika itu berarti dia akan melawan semua prinsipnya, dia masih akan memilih untuk mematuhi kata-katanya, sehingga untuk membalas budi padanya. Aku memanggilmu di sini hari ini untuk meminta saranmu, adakah cara saya bisa mendapatkan pil dalam jumlah besar? Anda pasti tahu bahwa saya bangkrut sekarang, membawa hutang yang sangat besar, jadi saya Qin Nan memperjelas niatnya. Sekarang Qin Nan telah menyerah, duel antara dia dan Leng Feng secara otomatis dibatalkan. Sebelumnya, untuk mencocokkan kekuatan Leng Feng, Qin Nan telah menerima saran Putri Miao Miao untuk meminjam pil dari semua orang di sekte roh mistik, meninggalkannya dengan utang 500.000 pil Martial Emperor, bersama dengan utang kepada Putri Miao Miao lainnya 100.000 pil Kaisar Bela Diri. Sekarang duel dibatalkan, sudah waktunya untuk membayar utangnya. Bai Heng tertegun, dan secara naluriah berkata, apakah Anda berencana untuk mengembalikan pil? Jika ada orang lain yang berada di posisinya, orang itu akan bingung seperti Bai Heng juga. Sebelumnya ketika Qin Nan meminta seluruh pil mistis roh sekte, para murid dan para penatua tidak mengharapkannya untuk membayar mereka. Mereka hanya merencanakan untuk membantunya karena bakatnya yang luar biasa, yang juga berfungsi sebagai tanda penghormatan kepada penatua agung dan penatua yang terhormat. Aku tidak berutang barang pada orang. Mereka membantu saya dengan meminjamkan pil kepada saya, dan masuk akal bagi saya untuk mengembalikannya. Qin Nan tersenyum, matanya dipenuhi dengan tekad bulat. Jadi bagaimana jika itu 600.000 pil Kaisar Bela Diri? Bahkan jika tidak ada yang berharap dia mengembalikan jumlah yang begitu besar, dia masih memutuskan untuk membayar utangnya. Ini adalah dasar dari prinsip-prinsipnya. Prinsip yang tidak akan pernah dia patuhi. Bai Heng heran, dan hatinya dipenuhi dengan rasa hormat. Tidak masalah bagaimana orang lain memperlakukan Qin Nan. Dia selalu memperlakukannya seperti dewa dengan penuh hormat, dan berbicara setelah dengan serius merenung sejenak, hanya ada satu cara untuk mendapatkan pil, yaitu dengan menerima pencarian dari Hall of Fame. Yang umum adalah untuk menghilangkan binatang buas dan monster. Menerima pencarian, Qin Nan langsung tersadar. Dalam sekte roh mistik, seorang murid akan membutuhkan mineral yang cukup untuk tumbuh lebih kuat. Dan untuk mendapatkan mineral, selain dukungan dari sekte, seseorang perlu menyelesaikan berbagai pencarian yang diperoleh dari sekte itu termasuk kelas jenius kelas 10 martial spirit peringkat Huang. Untuk kasus Qin Nan, dia sibuk dengan segala macam masalah sejak dia bergabung dengan Mystic Spirit Sect, karenanya dia tidak punya waktu untuk mempelajari informasi tentang Hall of Fame dan mendapatkan pencarian. Terima kasih, aku akan menuju ke Hall of Fame sekarang untuk mendapatkan beberapa pencarian. Qin Nan menjawab Bai Heng dan pergi segera sebelum dia bisa berbicara. Namun, perjalanan itu berbeda dari yang sebelumnya. Karena banyak murid Inner Domain Peak langsung mengenakan tatapan menghina dan mengarahkan jari mereka padanya ketika mereka melihatnya. Apakah kamu melihat pria itu? Of Deat. Dia adalah Qin Nan, orang yang menantang Leng Feng untuk berduel, tetapi menyerah karena dia takut mati. Cek, pengecut memang, sungguh memalukan. Aku penasaran, jika dia takut mati, dari mana dia mendapatkan keberanian untuk menantang Leng Feng? Hehe. Murid-murid dalam domain tidak lagi menunjukkan rasa hormat kepada dia, tetapi mengucapkan komentar menghina. Namun, mereka hanya berani berdiskusi dengan suara lembut. Mereka tidak cukup berani untuk menjadi terlalu ceroboh. Quest Hall.
Qin Nan mengerutkan kening dan melanjutkan perjalanannya ke Quest Hall. Quest Hall was located on a mountain to the west of Tianfeng Mountain. Quest Hall terletak di gunung di sebelah barat Gunung Tianfeng, 1000 miles. Seluruh bangunan setinggi 3 lantai, menempati area permukaan 1000 mil. Itu dibangun dengan batu bata kuno yang tak terhitung jumlahnya seperti binatang buas dalam sikap merayap, dengan penampilan yang sangat solid. Pintu masuk ke Quest Hall dipenuhi oleh murid-murid, menghasilkan adegan yang hidup. Qin Nan menyembunyikan auranya dan memasuki aula pencarian dari sudut terpencil. Tujuannya untuk perjalanan itu adalah untuk mendapatkan pil yang dia butuhkan untuk membayar utangnya melalui pencarian. Dia tidak punya niat untuk menarik perhatian orang banyak. Di tengah lantai dasar Quest Hall tergantung kristal raksasa setinggi 100 meter, dan di permukaannya, kata-kata yang tak terhitung jumlahnya terbentuk dari api yang menyala dapat terlihat, menggabungkan ke dalam deskripsi dari berbagai pencarian, siap untuk dipilih oleh para murid. Kristal besar itu dikenal sebagai kristal informasi, berguna dalam menampilkan banyak informasi. Jarang menemukannya, jadi itu sangat berharga. Qin Nan berdiri sekitar 10 meter dari bagian belakang kerumunan, matanya memindai informasi tentang pencarian yang ditunjukkan pada kristal besar. Pergilah ke Sungai Utara dan selidiki alasan di balik perilaku aneh klan Putri Duyung. Laporkan ke sekte setelah penyelidikan untuk menerima 1000 pil Xiantian. Mendesak, mencari bunga hidup 100 berdaun, aku bersedia membayar 1000 pil Kaisar Bela Diri sebagai hadiah. Selidiki kejadian aneh dari Gunung Api Iblis. Quest dicapai hanya dengan mempelajari alasan di balik perilaku aneh monster di Gunung Api Iblis. Hanya murid-murid batiniah yang diizinkan untuk melakukan pencarian ini. Hadiahnya adalah 5000 pil marsial kaisar. Qin Nan meramban daftar itu dengan serius, tetapi hasil akhirnya sedikit mengecewakan. Orang-orang dengan hadiah yang relatif tinggi terkait dengan perdagangan mineral langka, atau diperlukan setidaknya basis budidaya realem kaisar marsial untuk menerima pencarian. Hadiah maksimum untuk pencarian lain tidak lebih dari 5000 pil Xiantian. Jika dia hanya bisa menerima 5000 pil Xiantian untuk menyelesaikan pencarian, berapa banyak waktu yang dia perlukan untuk mengakumulasi 500.000 pil marsial Emperor? Pencarian yang saya cari harus tersedia untuk saya, dengan imbalan besar. Itu tidak akan menjadi masalah bahkan jika mereka dipenuhi dengan bahaya yang ekstrim. Qin Nan berpikir dalam hati sambil terus menelusuri daftar, tanpa niat menyerah. 1 jam, 2 jam. Setelah periode 2,5 jam, Qin Nan tiba-tiba melihat garis kecil kata-kata muncul di kristal informasi. Tidak mungkin melihatnya tanpa memperhatikan dengan cermat. Mata Qin Nan tiba-tiba berkilau. Uraian dari pencarian itu mengatakan, bekerja sama untuk membunuh seekor binatang buas di Gunung 100 Kaisar. Tempat terakhir tersedia, tanpa persyaratan basis budidaya, siapapun disambut selama orang tersebut tertarik untuk bergabung dengan tim. Hadiahnya adalah 50.000 pil marsial Kaisar. 50.000 pil marsial Emperor. Selama orang tersebut tertarik untuk bergabung dengan tim. Tidak ada persyaratan lain. Qin Nan segera menyadari dirinya dipenuhi dengan banyak keraguan tentang pencarian. Pertama-tama, pencarian tidak menyebutkan kemana tepatnya mereka menuju, berapa banyak orang dalam tim, dan rincian basis budidaya anggota. Kedua, pencarian itu tidak memiliki persyaratan untuk basis kultivasi seseorang, maupun kekuatan seseorang, tetapi hadiahnya sebesar 50.000 pil Kaisar Bela Diri. Meskipun Qin Nan tahu bahwa ada sesuatu yang mencurigakan tentang pencarian, hatinya tidak bisa membantu tetapi berdebar kencang. Itu total 50.000 pil Kaisar Bela Diri, cukup untuk membayar 1/10 dari utangku. Namun, pada saat itu juga, suara terkejut bisa terdengar tiba-tiba. Qin Nan. Apakah Anda Qin Nan? Qin Nan menoleh dan melihat seorang pria muda terlihat terkejut. Pria muda itu memiliki tubuh besar seolah-olah kekuatan bergelombang disembunyikan di dalam tubuhnya, memberinya tampilan yang menakutkan. Huang kelas 10 peringkat martial spirit, Xiantian Realem lapisan 8,
Tahap kesuksesan kecil dari ranah Arcane Kinnan dengan cepat mengeksekusi matanya dari roh pertempuran surgawi, dan dengan aman memeriksa pemuda di depannya, menghasilkan hatinya menjadi secara bertahap dipenuhi dengan keheranan. Spirit marsial, bakat, dan kekuatan pemuda yang besar ini lebih kuat daripada Leng Feng. Kinnan menahan keraguan di benaknya dan menyatukan tinjunya. Saya Kinnan, bolehkah saya bertanya siapa Anda? Hall of Fame. Hehe, Anda bisa memanggil saya Pangkun. Pangkun tersenyum murah hati, dan berkata, keberuntungan saya ada di titik hari ini, untuk bertemu Kinnan yang terkenal di sini di Hall of Fame. Brother Kinnan, untuk informasi Anda, saya telah mengagumi Anda untuk waktu yang lama. Aku cukup yakin namaku banyak dikutuk sekarang. Terlepas dari senyum di wajah Kinnan, ekspresinya tetap sama. Pangkun terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ketika Kinnan mengambil inisiatif untuk menyerah sebelum duel antara dia dan Leng Feng terjadi, dia memang memandang rendah dirinya, mengutuknya, dan menganggapnya sebagai seorang pengecut total yang tidak bisa bertanggung jawab atas kata-katanya sendiri karena dia adalah takut akan kematian. Oleh karena itu, dia terkejut sekarang bahwa Kinnan telah menyebutkan topik tentang namanya yang dikutuk. Saudara Kinnan, apakah Anda di sini untuk menemukan sebuah pencarian? Pangkun langsung beralih topik. Meskipun Kinnan tidak tahu apa yang dipikirkan orang asing itu, dia tidak berniat menyembunyikan kebenaran, karena dia berkata dengan senyum tenang, Brother Senior Pangkun pasti tahu bahwa belum lama ini, saya meminjam pil dari seluruh Mystic Spirit Sect. Saya sekarang di sini untuk mendapatkan pencarian untuk membayar hutang saya. Anda berencana membayar hutang Anda. Saat itu, Pangkun tertegun. Tidak ada keraguan bahwa dia jelas tahu tentang insiden pil meminjam tetua terhormat dari semua orang di antara seluruh sekte roh mistik atas nama Kinnan beberapa waktu lalu, karena dia juga telah menerima surat dari dia. Karena kekaguman dan keingintahuannya, Pangkun telah meminjamkan Kinnan 200 pil kaisar bela diri. Ketika Pangkun memberikan pil martial emperornya, dia tidak pernah berharap Kinnan membayarnya kembali. Tidak hanya Pangkun, semua orang yang telah meminjamkan pil mereka ke Kinnan tidak memiliki harapan untuk menerima pil mereka kembali. Setelah memikirkan hal ini, Pangkun segera berbalik dengan hormat dan berkata, Brother Kinnan, saya benar-benar terkesan dengan keputusan Anda. Karena kamu di sini untuk mencari pencarian, aku punya yang cocok untukmu, apakah kamu tertarik? Pencarian seperti apa? Mata Kinnan berkedip. Meskipun Kinnan cukup tertarik dengan pencarian sebelumnya yang dia lihat, deskripsinya terlalu aneh, mengungkapkan sedikit bahaya. Pencarian ini diberikan oleh saudara senior yang berada di peringkat 10 besar di antara para murid Batiniah. Ini relatif sederhana, Anda hanya diharuskan membunuh monster. Membunuh Yayasan Marshal Beast akan memberi Anda 10.000 pil Siantian. Membunuh makhluk marsekal menengah akan memberi Anda 50.000 pil Siantian. Membunuh binatang bela diri lanjutan akan memberi Anda 100.000 pil Siantian. Pangkun menyeringai, itu dikatakan, itu hanya penting ketika Biskor tidak dihancurkan ketika binatang buas dibunuh. Mata Kinnan berkilau karena gairah. Foundation Marshal Beast memiliki kekuatan yang setara dengan Realm Siantian lapis pertama hingga ketiga. Dia bisa dengan mudah membunuh satu dengan kekuatannya saat ini. Jika dia bisa mendapatkan 10.000 pil Siantian dari membunuh Yayasan Marshal Beast, dia hanya perlu membunuh 6.000 Yayasan Marshal Beast untuk membayar semua utangnya. Kinnan juga bisa mengalahkan Beast Marshal Intermediate dengan mudah, dan dalam hal ini, dia hanya perlu membunuh 1.200 dari mereka untuk membayar semua utangnya. Itu tidak akan menjadi masalah bagiku untuk membunuh Foundation Marshal Beast atau Intermediate Beast. Yang paling penting, melalui proses membunuh binatang buas, saya juga bisa memperkuat keterampilan saya dan mendapatkan lebih banyak pengalaman pertempuran. Karena itu, ada banyak yang bisa didapat tetapi tidak ada ruginya dari pencarian ini. Pikiran Kinnan menjadi lebih jelas, tetapi dia tidak terburu-buru untuk menerima pencarian,
dan bertanya dengan ragu-ragu, "Kakak senior Pangkun, ini memang peluang yang bagus, tapi mengapa murid dalam kakak senior mengeluarkan permintaan seperti itu? Aku tahu kamu akan menanyakan ini." Wajah Pangkun dipenuhi dengan rasa hormat ketika dia berkata, "Posisi senior broter murid dalam ini bahkan lebih tinggi daripada broter senior Gong Yang. Rumor mengatakan bahwa kakak senior ini sedang berlatih seni bela diri yang menakutkan yang mengharuskannya untuk melahap banyak biskores untuk menguasainya. Oleh karena itu mengapa ia mengeluarkan pencarian, menyebabkan banyak murid luar untuk memburu binatang buas dengan cara yang gila. Devouring biskores untuk berlatih seni bela diri." Hati Qin Nan terasa berdebar saat ia dipenuhi dengan keheranan. Meskipun namanya diumumkan kepada semua orang di antara 4 sekte top, masih ada beberapa murid dalam, super jenius nyata dengan kekuatan yang kuat, yang dia tidak bisa meremehkan. There are always those who are above you. Seperti kata pepatah, tidak ada batas di alam semesta, selalu ada orang-orang yang di atas Anda. Meskipun prestasi Qin Nan yang luar biasa, tidak ada alasan untuk penuh dengan dirinya sendiri. "Begitu, aku akan menerima pencarian ini." Qin Nan langsung mengambil keputusan, dan membawa tinjunya bersamaan sambil berkata dengan nada yang tulus, "Terima kasih telah memberitahu saya semua ini, saudara senior. Itu hanya hal kecil, jangan pikirkan itu. Lagi pula, orang-orang dari aliansi Jun sudah terlalu jauh." Pangkun tersenyum setengah sadar, kontras tajam dengan wajahnya yang jujur. Mata Qin Nan berkedip karena terkejut, karena dia tidak mengira Pangkun memiliki konflik dengan aliansi Jun. Ini juga menghapus keraguan dalam pikiran Qin Nan, karena menjelaskan mengapa Pangkun mendekatinya dan memperkenalkan pencarian kepadanya. "Musuh-musuhmu adalah temanmu." Sepertinya aliansi Juni ini tidak menaklukkan seluruh sekte roh mistik. Qin Nan berpikir sendiri, dan terus mengobrol dengan Pangkun, sebelum memaafkan dirinya sendiri. Dia kemudian melanjutkan ke penatua yang bertanggung jawab atas Hall of Fame dan mendaftarkan informasinya untuk menerima pencarian. Setelah menerima pencarian, Qin Nan tidak tinggal lebih lama dan pergi diam-diam, tanpa menarik perhatian siapapun. Pencarian ini adalah tentang berburu berbagai jenis binatang buas. "Di mana saya harus pergi untuk memulai perburuan saya?" Qin Nan mengerutkan kening saat ia tenggelam dalam pikirannya. Dia hanya bisa memikirkan satu tempat yang sempurna untuk pencarian, gunung musim gugur. Autumn Mountain penuh dengan binatang buas. Pasti akan ada sejumlah besar Foundation Martial Beast dan Intermediate Martial Beast, tempat yang ideal untuk berburu. Namun, Qin Nan tidak berniat menuju ke gunung musim gugur. Karena dia sekarang terkenal di antara 4 sekte teratas, akan ada orang yang memata-matai keberadaannya secara rahasia. Jika dia pergi ke gunung musim gugur, sekte-sekte lain akan menganggap perjalanannya ke gunung musim gugur berhubungan dengan rahasia Martial Serendipity Pavilion. Itu pasti akan membawa banyak masalah baginya. Oh benar, aku bisa menuju ke Longhu Mountain Range. Ada banyak binatang buas di pegunungan Longhu, dan aku bisa mengambil kesempatan ini untuk kembali ke klan untuk melihat bagaimana keadaan ayahku dan yang lainnya. Mata Qin Nan tiba-tiba berkilau saat dia mengambil keputusan. Pegunungan Longhu, meskipun itu tidak dikenal sebagai gunung musim gugur, banyak binatang buas dapat ditemukan di daerah pegunungan yang luas, dengan rahasia yang tak terhitung jumlahnya untuk ditemukan. Itu di Longhu Mountain Range bahwa Qin Nan telah disambar sinar petir ketika dia lebih muda, memberinya roh pertempuran surgawi. Aku perlu ngobrol dengan Putri Miao Miao. Sound Conducting Rune and Inserted His Thought. Qin Nan segera mengeluarkan Sound Conducting Rune dan memasukkan pikirannya. Hanya dalam waktu 10 napas, sesosok tubuh mungil datang dari langit dan berkata, "Hamba, apa yang kamu inginkan dari sang putri?" Sekadar informasi, sang putri super sibuk, setiap menit yang terbuang sama dengan kehilangan jutaan pil kaisar bela diri. Putri Miao Miao mendarat di depan Qin Nan, wajahnya yang menarik penuh dengan ketidaknyamanan. "Saya punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Anda,
Qin Nan mengabaikan kata-katanya dan berkata, saya telah menerima pencarian yang mengharuskan saya untuk membunuh beberapa binatang buas, maka saya akan meninggalkan sekte roh mistik untuk sementara waktu. Apa? Putri Miao Miao mengangkat nadanya dan membentak, tidak mungkin, kamu tidak bisa meninggalkan sekte roh mistik. Meninggalkan sekte roh mistik, apakah Anda bercanda? Dia, Putri Miao Miao, dihormati oleh semua orang dalam sekte roh mistik, memberinya banyak kesempatan untuk banyak pil. Dan sekarang Qin Nan ingin dia pergi. Qin Nan, tentu saja, tidak tahu apa yang dipikirkannya, saat dia menjelaskan, aku akan menuju ke pegunungan Longhu untuk berburu binatang buas di sana. Hanya dengan berburu binatang buas aku bisa mendapatkan beberapa pil Martial Emperor. Pegunungan Longhu. Ekspresi Pangeran Miao Miao berangsur-angsur menjadi tenang, ketika matanya yang besar mulai berguling-guling dan berkilau, tidak menunjukkan apa yang dia pikirkan. Qin Nan menyadari perubahannya, dan segera mengecam dengan pukulan terakhirnya, jika saya tidak bisa mendapatkan pil saya khawatir saya tidak akan pernah bisa membayar pil Anda. Karena itu, tidak apa-apa jika Anda tidak ingin pergi ke pegunungan Longhu, asalkan Anda tidak membutuhkan saya untuk membayar Anda. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Putri Miao Miao meluruskan wajahnya dan berkata dengan nada mengamuk, dalam mimpimu, kamu harus membayar pil yang harus kamu bayar padaku. Hanya lebih, tidak kurang. Jika itu masalahnya, sekarang mari kita menuju ke Longhu Mountain Range. Qin Nan terkekeh di dalam hatinya, meskipun Putri Miao Miao memiliki kultivasi yang sangat kuat, ketika itu ada hubungannya dengan pil, dia akan berubah sangat pelit. Meskipun Qin Nan membenci sikapnya menempatkan keuntungan pertama, dia tidak bisa menyangkal bahwa dengan kontrol yang besar, sikap ini bisa menjadi bantuan terbesarnya pada saat-saat penting. Tidak apa-apa pergi ke pegunungan Longhu. Mata Putri Miao Miao berkedip, seolah sebuah pemikiran muncul padanya ketika senyum muncul di wajahnya. Ketika kita mencapai pegunungan Longhu, sang putri memiliki beberapa misi yang harus kamu selesaikan. Misi apa? Qin Nan sedikit terkejut, sebelum dia menyadari setelah mengingat kembali peristiwa di Gunung Musim Gugur. Sebelumnya, Putri Miao Miao memberinya peta, dan dipandu oleh peta, Qin Nan mampu menjarah 80 batang bunga kristal, yang setara dengan 80.000 pil kaisar bela diri. Sejak itu, Qin Nan sudah curiga, dan kecurigaannya semakin kuat setelah mendengar kata-kata Putri Miao Miao sekarang. Identitas Putri Miao Miao tetap tidak diketahui, kecuali fakta bahwa ia telah berevolusi dari ginseng, dengan penanaman yang mengerikan. Mungkinkah dia tahu semacam teknik luar biasa, yang memungkinkannya mendeteksi lokasi bahan langka? Jika itu mirip dengan menemukan bunga kristal di musim gugur gunung, aku setuju untuk itu, tetapi dengan satu syarat. Setengah dari harta rampasan adalah milikku, dan ini tidak bisa dinegosiasikan. Qin Nan adalah yang pertama berbicara. Karena dia sekarang memiliki hutang besar, itu adalah prioritasnya sekarang untuk mendapatkan cukup pil untuk membayar utangnya. Hehe, Putri Miao Miao mengucapkan tawa hampa dan berkata, Qin Nan, apakah Anda lupa bahwa sebelumnya di puncak gunung musim gugur, aliansi perdagangan, dan 3 sekte lainnya berencana untuk menyakiti Anda? Apakah Anda pikir Anda bisa melarikan diri tanpa bantuan saya? Sang putri tidak pernah membantu siapapun secara gratis, setiap kali Anda diselamatkan, Anda harus membayar saya dengan membantu saya, jika tidak. Qin Nan langsung merasakan sakit kepala, membuatnya tak bisa berkata-kata. Meskipun dia ingin menyangkalnya, apa yang dikatakan Putri Miao Miao adalah kebenaran absolut. Qin Nan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, sebelum dia berkata, kau benar, aku berutang budi padamu. Ketika kami tiba di Longhu Mountain Range, saya akan membantu Anda tanpa syarat sekali, tetapi hanya sekali. Itu lebih seperti itu. Putri Miao Miao menyipitkan matanya, mengungkapkan kegembiraannya, jadi, kapan kita akan pergi? Kami akan segera pergi. Qin Nan tidak punya niat untuk berbicara omong kosong,
dan berbalik dan menuju dojo giok putih, menuju rute untuk turun dari gunung. Sebelum dia pergi, Qin Nan ragu-ragu sejenak, sebelum dia menggelengkan kepalanya dan mengambil keputusan. Awalnya, sebelum dia pergi, dia ingin mengunjungi Old San, Gong Yang, dan juga Xiao Leng, Chu Yun, dan yang lainnya di sepanjang jalan, tetapi setelah dia merenungkannya, dia menyingkirkan pikiran itu. Tidak perlu penjelasan tambahan, karena teman-teman sejatinya akan mengetahui kepribadiannya, dan akan percaya pada keputusan yang dibuatnya. Kali ini, Qin Nan memilih untuk meninggalkan sekte roh mistik tanpa memicu badai besar. Sejak penyerahan Qin Nan, banyak yang mengucapkan komentar menghina tentang tindakannya, atau memilih untuk mengabaikannya, karena semua orang benar-benar kecewa padanya. Kecuali pria di kediaman pertama di Inner Domain Peak, yang telah mengikuti berita terbaru Qin Nan sejak awal. Orang ini tidak lain adalah Ouyang Jun. Haha, kakak senior Ouyang, saya baru saja diberitahu bahwa Qin Nan telah meninggalkan sekte roh mistik. Menurut pendapat saya, tidak mungkin dia bisa tinggal di sekte roh mistik mulai hari ini dan seterusnya. Leng Feng mengucapkan tawa besar, wajahnya memerah karena sukacita. Sejak Qin Nan mengakui, reputasinya dengan cepat naik, bahkan 3 sekte lainnya penasaran untuk mengetahui metode apa yang digunakan Leng Feng yang kejam ini untuk memaksa Qin Nan menurunkan kepalanya. Seperti kata pepatah, reputasi lebih sulit diperoleh daripada 1000 emas. Ouyang Jun tertawa acuh tak acuh dan berkata, tidak hanya sampah Qin Nan ini diintimidasi oleh kematian, dia juga pengecut. Saya masih tidak dapat memahami alasan mengapa penatua besar dan penatua yang terhormat sangat menyukainya. Saya mendengar bahwa setelah Qin Nan menyerah, penatua besar menjadi marah, karena dia benar-benar kecewa. Leng Feng berhenti di tengah jalan, senyum jahat muncul di wajahnya. Hanya akting murni, tidak perlu menganggapnya serius. Mata Ouyang Jun memancarkan kerlipan, orang tua itu memiliki harapan yang cukup tinggi untuk Qin Nan. Jika tidak, mengapa dia tidak menginterogasinya karena rahasia pavilion serendipity marsial? Leng Feng, sebarkan kata-kataku, kumpulkan para jenius dari aliansi Jun, suruh mereka menguntit Qin Nan, dan singkirkan dia. Leng Feng terpesona, karena dia tidak berharap Ouyang Jun untuk memburu Qin Nan langsung. Setelah jeda sedikit, dia berkata, Qin Nan didampingi oleh penatua terhormat kali ini. Bahkan pemimpin sekte akan mengalami kesulitan membunuhnya. Ditemani oleh penatua yang terhormat, Ouyang Jun berbicara pada dirinya sendiri, sebelum dia menyeringai jahat, kalau begitu kita akan menunda itu untuk saat ini, dia akhirnya akan kembali ke sekte roh mistik. Karena dia telah menyinggung saya, kebobolan tidak cukup. Hari akan segera tiba bahwa dia harus mati.